Yin Tiancheng yang berjuluk Pai Mei Yingguang atau Elang Alis Putih merupakan salah satu dari 4 pelindung sekte Ming. Seperti julukannya, dari penampilan fisik, hidung Yin Tiancheng mirip paru elang, alis putih yang bersinar melebihi putihnya salju, terkenal dengan jurus cakar elangnya. Digambarkan sebagai orang yang arogan, jujur dan lurus, keras, mempunyai disiplin diri yang tinggi, punya loyalitas tinggi dan integritas, serta mempunyai jiwa kepahlawanan. Yin Tiancheng adalah yang tertua di antara 4 pelindung dan menjadi orang nomor 2 di antara 4 pelindung sekte Ming, meskipun secara ilmu silat dikatakan tidak lebih lemah daripada Xie Xun yang sering dianggap sebagai yang terkuat di antara 4 pelindung sekte Ming. Bagaimana kisah dari Yin Tiancheng si elang alis putih ini? Langsung aja kita mulai ke dalam ulasannya dan pastikan teman-teman untuk mensubscribe Usia Library. Sepeninggal ketua Yang Tingtian yang tiba-tiba menghilang, ditambah kepergian Tai Chise dan Fan Yao, Ming Qiao dilanda konflik internal di mana semua orang bertikai satu sama lain berdebat tentang siapa yang berhak untuk mengurus sekte. Yin Tiancheng beranggapan bahwa Yang Xiao belum pantas untuk menjadi ketua, namun Yin Tiancheng juga tidak ingin terlibat dalam konflik internal, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan puncak terang dan mendirikan partainya sendiri, yaitu Tianying Qiao alias Heavenly Eagle Cult. Yin Tiancheng memiliki 2 orang anak, putranya yaitu Yin Yewang dan putrinya yaitu Yin Susu. Dari keduanya, Yin Tiancheng mendapatkan 2 cucu yaitu Yin Li dan Chang Wuqi. Yin Tiancheng adalah salah satu faktor pendukung Chang Wuqi menerima jabatan sebagai ketua Ming Qiao sementara dengan menggunakan posisinya sebagai kakek untuk memberikan tekanan bagi Chang Wuqi yang menggunakan alasan Chang Sanfeng tidak mengizinkannya untuk masuk ke Ming Qiao. Dalam Tianying Qiao yang dipimpin oleh Elang Alis Putih, organisasi tersebut memiliki struktur yang berbeda dengan Ming Qiao di mana Tianying Qiao memiliki 3 aula dan 5 altar. 3 aula tersebut adalah Aula Zewei yang dibawa ke pemimpinan Yin Susu, Aula Tianxi yang dibawa ke pemimpinan Li Tianyan yang merupakan junior dari Yin Tiancheng, dan yang ketiga adalah Aula Tianwei yang dipimpin langsung oleh Yin Yewang. Sedangkan untuk kelima altarnya, altar pertama adalah altar Qinglong atau altar Azure Dragon yang dibawa ke pemimpinan Cheng Chaofeng. Altar Harimau Putih dibawa ke pemimpinan Cao Saneng. Altar Burung Vermilion dibawa Chang Qinpeng yang dibunuh oleh Xie Xun. Altar Xuanwu atau altar Black Tortoise dipimpin oleh Pai Guizhou yang dibunuh oleh Ting Ninchin. Dan yang terakhir adalah altar Divine Snake dibawa ke pemimpinan Feng Kongying. Selain itu juga ada 3 bandit bersaudara yang mengikuti Yin Tiancheng setelah diselamatkan olehnya, yaitu Yin Wufu, Yin Wulu, dan Yin Wusou. Seragam Tianying Qiao berwarna putih dengan sulaman elang hitam, yang mana ini membedakan dengan seragam Ming Qiao di mana Ming Qiao bersulamkan lambang api merah. Pada akhirnya setelah Chang Wuqi menjadi ketua Ming Qiao, Yin Tiancheng membubarkan sektenya sendiri dan menyatakan menggabungkan dirinya kembali ke sekte Ming, menyatakan bahwa hanya ada 1 ketua yaitu Chang Wuqi seorang, tak ada lagi Tianying Qiao dan hanya ada Ming Qiao. Jika kita melihat pertempuran di Guangmingting atau Puncak Terang, sebetulnya bukan hanya berbicara mengenai seorang Chang Wuqi seorang. Di pertempuran inilah kita dapat melihat kehebatan seorang kakek tua beralis putih. Saat itu Yin Tiancheng sudah keluar dari sekte Ming, dan semua orang dunia persilatan pun tahu mengenai hal itu. Namun ketika mengetahui 6 perguruan menuju Puncak Terang untuk menyerang Ming Qiao, seorang Yin Tiancheng bergegas memimpin Tianying Qiao-nya untuk ke sana dan bertempur membela Ming Qiao. Tanpa mempedulikan perselisihan internal, Yin Tiancheng di dalam lubuk hatinya menempatkan sekte Ming dan persaudaraan dengan sesama anggota Ming di atas segalanya, bahkan di atas nyawanya sendiri. Di Puncak Terang, sebetulnya dialah penopang terakhir dalam pertempuran melawan 6 perguruan. Yang Xiao, Wei Xiao, dan 5 pengembara semuanya sudah terluka oleh Chen Kun, sehingga tidak memungkinkan untuk mereka melawan para tetua 6 perguruan. Kalau bukan Yin Tiancheng yang berdiri melawan perwakilan dari 6 perguruan, mungkin Chang Wuqi tidak akan sempat untuk menyelamatkan sekte Ming. Seorang kakek tua melawan total 7 orang di pertempuran Guangmingting,
3 di antaranya adalah dari Shaolin dan Huasan, di mana 2 perwakilan dari Shaolin adalah angkatan Yen, 1 angkatan dengan Cheng Kun yang pastinya levelnya sudah cukup tinggi. Yin Tiancheng juga melawan Chang Songxi dari Wutang, Mo Shenku dari Wutang, di mana kalau Yin Tiancheng tidak memandang dia sebagai adik perguruan menantunya dan tidak mengalah, Mo Shenku sudah pasti akan mati di bawah tangan elang alis putih. Setelah terluka oleh pedang dari Mo Shenku, dia masih sanggup melawan 2 orang lagi, yaitu Song Yanqiao dari Wutang dan Tan Wenliang dari Kongtung. Hal ini saja sudah membuktikan ketangguhan seorang Yin Tiancheng, kesetiakawanannya dan keberaniannya. Seorang kakek berhasil mengalahkan 7 orang yang lebih muda darinya, mempertahankan jejak terang sekian lama dengan pertarungan 1 melawan 1, melawan 7 orang dari partai-partai utama pada saat itu, dan ke-7 orang itu memiliki level yang sangat tinggi tentunya. Sinar seorang elang alis putih begitu memukau dalam pertarungan puncak terang, sebelum kemudian seorang anak muda yang melanjutkan perjuangannya dalam membela Ming Qiao yang di kemudian hari baru dia ketahui anak muda itu adalah cucunya Chang Wuqi. Dalam ilmu silat, sudah sangat jelas level tenaga dalam Yin Tiancheng sangatlah tinggi. Bahkan dia sanggup melawan 7 orang yang lebih muda darinya, di mana lawan-lawannya bukanlah dari perguruan biasa. Tentu saja dia memiliki level stamina dan tenaga dalam yang luar biasa. Terbukti ketika berbalapan dengan Yang Xiao dalam perjalanan menuju ke Wutang, disebutkan bahwa Yang Xiao memang lebih cepat, namun karena tenaga dalam Yin Tiancheng lebih tinggi, maka mereka berdua bisa sampai bersamaan di Wutang. Disebutkan bahwa ilmu silat Yin Tiancheng sangatlah menonjol, memiliki tapak yang sangat kuat untuk menghancurkan gunung dan besi, bahkan disebutkan tidak ada yang bisa bertahan melawannya dalam 10 jurus. Eagle Claws-nya jelas tidak tertandingi. Yin Tiancheng juga memiliki sebuah pedang, yaitu White Rainbow Sword, yang akhirnya patah oleh karena pedang langit, pedang yang hampir tidak pernah digunakan lagi semenjak kematian putrinya Yin Susu. Setelah pertempuran di Puncak Terang, Yin Tiancheng menjadi salah satu faktor pendukung Chang Wuqi agar Chang Wuqi menerima untuk menjadi ketua Ming. Integritas seorang alis putih juga terlihat ketika dia sangat tunduk kepada Chang Wuqi, sang ketua baru, meskipun secara senioritas dan hubungan keluarga dia adalah kakek dari Chang Wuqi. Bahkan seketika Chang Wuqi menerima untuk menjadi ketua, saat itu juga dia membubarkan Heavenly Eagle Cult-nya dan menggabungkan dirinya kembali ke Ming. Menjelang akhir hayatnya, setelah konferensi di lembah kupu-kupu di usia sekitar 70 tahunan, Yin Tiancheng memimpin pemberontakan melawan dinasti Yan, khususnya di daerah Chuangsu dan Zhejiang. Pertarungan terakhirnya adalah di Shaolin melawan 3 biksu angkatan Tu yang menjaga Xie Xun, khususnya pada saat itu dia melawan Tunan. Selepas Xie Xun memaksa mereka menghentikan pertempuran melawan Tue, Tu Jie, dan Tunan, Yin Tiancheng menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengucapkan kalimat, "Jika Chang Chenren bersedia turun gunung, maka kesuksesan kita akan terjamin." Setelahnya dia pun tertawa beberapa kali. Sang pahlawan tua itu pun menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dengan gagahnya setelah pertempuran melawan 3 orang terkuat di Shaolin. Itulah keseluruhan perjalanan hidup dari Yin Tiancheng, si elang alis putih. Semoga ulasan ini bisa memberikan teman-teman hiburan, dan juga terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like video ini kalau teman-teman suka, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook dan Instagram. Sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa kembali.